Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniadi. Nomor induk mahasiswa 2017 3030026. Jurusan D3 Akuntansi, Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Sektor Publik Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul periode 2017 sampai 2019. Yang pertama, latar belakang. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan berhasil tidaknya instansi pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah memperlakukan kinerjanya berdasarkan tanggung jawab pokok dan fungsinya di instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi sesuai bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan ringkasan singkat dan penjelasan lengkap pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan untuk dicapai sesuai dengan alokasi anggaran tahunan. Laporan kinerja di atas tersebut merupakan evaluasi tahapan kebijakan, rencana kerja, struktur organisasi, dan alokasi anggaran tahunan masing-masing instansi atau unit kerja. Untuk mendorong upaya perbaikan struktur organisasi pelayanan publik dasar, kebijakan publik, manajemen, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur. Berdasarkan pengertian di Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi berbagai instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Hal terpenting untuk menulis laporan kinerja adalah mengevaluasi kinerja, penilaian, dan mengungkapkan sepenuhnya hasil analisis evaluasi kinerja. Penelitian ini memiliki batasan masalah. Agar tidak terjadi penyimpangan dan arah penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Fokus masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu penilaian kinerja sektor publik studi kasus pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya, rumusan masalah yang telah diuraikan di latar belakang. Maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan petunjuk teknis pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 2. Bagaimana petunjuk teknis perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. 3. Bagaimana pelaksanaan laporan kinerja dan tata cara penelaahan laporan kinerja instansi pemerintah dari unsur laporan kinerja. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan petunjuk teknis pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 2. Mengkaji petunjuk teknis perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. 3. Mendeskripsikan pelaksanaan laporan kinerja dan tata cara penelaahan laporan kinerja instansi pemerintah dari unsur laporan kinerja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis bagi penulis, melatih kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menganalisis laporan kinerja instansi pemerintah, serta menambah ilmu dan memperluas wawasan, serta dapat digunakan sebagai literatur dan bahan pengembangan penilaian berikutnya. Yang kedua, manfaat praktis bagi akademisi sebagai bahan masukan bagi objek penelitian supaya terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja instansi pemerintah dan bisa digunakan dalam menentukan kebijakan yang akan dituju untuk pengembangan
instansi pemerintah yang akan datang. Masuk ke dalam tinjauan pustaka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cara untuk mengenali, memperkirakan, mencatat, dan merinci yang digunakan sebagai data keuangan oleh pemerintah di luar pihak yang membutuhkannya. Menurut Abdul Halim 2012. 2. Pengertian konsep kinerja. Kinerja merupakan hasil atau pengeluaran dari suatu proses. Menurut Nur Laila 2010. Yang ketiga, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diselesaikan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya diselesaikan dengan membandingkan presentasi yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diinginkan. 4. Pengukuran kinerja diselesaikan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya diselesaikan dengan membandingkan presentasi yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diinginkan. Itu petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Dan yang kelima, petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi. Laporan kinerja membahas jenis tanggung jawab dari pelaksanaan komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada setiap kantor administrasi sehubungan dengan penggunaan rencana pengeluaran. Selanjutnya, penelitian terkait penilaian kinerja sektor publik telah diteliti terdahulu sebagai berikut. Dan penelitian ini merupakan replikasi dari Oliviana Kojo Jante, J. Tengon Dulo Avandi tahun 2019 dengan menganalisis laporan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Namun penelitian ini memiliki modifikasi dari penelitian terdahulu. Selain berbeda objek penelitian, penelitian ini juga menggunakan data laporan kinerja selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2019, dengan harapan hasil analisis laporan kinerja dapat lebih maksimal. Masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis peristiwa atau kondisi yang berlaku di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, menyinggung pengukuran kinerja, dan hasilnya berhasil diuraikan dalam laporan penelitian. Yang kedua, objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang berlokasi di Komplek 2 Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55714. Penelitian ini guna memeriksa loyalitas terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk membandingkan laporan kinerja yang dibuat. Sebagai data yang diperlukan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah tahun yang diperlukan sebagai periode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui akses internet pada akun resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Sumber penelitian. Sumber penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer berupa laporan hasil data di lapangan, dan yang kedua, data sekunder berupa data literatur yang sudah ada jurnal, undang-undang, dan dokumen terkait. Yang keempat, pengumpulan data. Yang pertama, teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu tahap mendapatkan dan menghubungkan data bersifat data-data arsip organisasi yang bersifat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penilaian kinerja yang akan membantu penelitian. Yang kedua, studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah aktivitas untuk menggabungkan penjelasan yang signifikan dengan tema atau masalah yang merupakan bahan penelitian. Data berlaku untuk poin atau masalah yang menjadi objek penelitian. Data ini diperoleh dari bacaan, makalah logis, teori, referensi, kamus besar, web, dan sumber yang berbeda. Yang kelima, analisis data. Metode yang dipakai dalam menganalisis adalah metode analisis deskriptif.
melalui pendekatan analisis, yakni analisis uji kepatuhan, yaitu untuk menguji kepatuhan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap peraturan perundangan yang berlaku membandingkan laporan kerja yang dibuat. Masuk ke dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam periode 2017 sampai 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data laporan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah diterbitkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan tersedia melalui website Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Data penumpang lainnya dalam penelitian ini menyusuri studi literatur dan jurnal maupun internet. 2. Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122 tentang pembentukan dan susunan lembaga daerah Kabupaten Bantul, 122 Tahun 2019 tentang kedudukan, kewenangan, perencanaan, tugas, kapasitas, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul awalnya berdiri sendiri, namun menyatu dengan Dinas Pariwisata Bantul pada tahun 2008. Penggabungan tempat kerja tersebut berlangsung selama 8 tahun. Pada tahun 2016, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 yang menggantikan Nomor 41 Tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah, dengan adanya datasemen atau terpisahnya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, diharapkan Dinas Kebudayaan dipercaya dapat lebih sigap mengawasi produk seni dan budaya Kabupaten Bantul dengan memperluas penyerapan cadangan yang diuntungkan penyerapan dana keistimewaan. Yang ketiga, posisi dan tugas. Posisi yang pertama, pelayanan adalah lembaga wilayah yang dibentuk dalam menyusun pemerataan urusan pemerintah dan keistimewaan di bidang kebudayaan. Yang kedua, dinas didampingi oleh penanggung jawab dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, tugas utama. Tugas dinas ini adalah membantu bupati dalam menangani urusan pemerintah dan memberikan keistimewaan di bidang kebudayaan. Fungsi dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja kantor. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang budaya. Yang ketiga, merumuskan peraturan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Yogyakarta. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan sistem budaya berdasarkan falsafah kesultanan dan kadipaten serta melampaui kesultanan dan kadipaten. Yang kelima, pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial kehidupan masyarakat. Yang keenam, pemeliharaan dan pengembangan dan tradisi bahasa, sastra, media, rekaman, seni, museum, proyek sejarah, arkeologi, dan budaya. 7. Melaksanakan fasilitas penunjang pengembangan industri budaya dan industri kreatif. 8. Pelaksanaan sarana budaya penyelenggaraan. 9. Memberdayakan sumber daya budaya dan mitra kerja. Dan yang 10. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang budaya. Yang ke-11, pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kantor. 12, menyusun laporan pelaksanaan tanggung jawab kantor. Dan yang terakhir 13, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya, visi misi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Visi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan suku akan terwujud masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas secara filosofis. Visi tersebut adalah untuk mewujudkan aspirasi Bupati yang sehat, yaitu masyarakat Bantul yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Cerdas yaitu masyarakat Bantul yang cerdas dalam hal intelektual, emosional, dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Bantul yang rajin, mandiri, memiliki kualitas hidup yang adil dan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial.
Kemanusiaan yaitu masyarakat Bantul yang saling menghargai, peduli, dan mengembangkan semangat gotong royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Bantul yang menjalankan ibadah, beriman, dan bertoleransi antar beragama. Misi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah daerah yang empatik. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, kepribadian yang luhur dan terampil. 3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, difokuskan pada pengembangan perekonomian dan menuntaskan kemiskinan. 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, memanfaatkan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. 5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang nasionalis, agamis, progresif, aman, dan harmonis, serta budaya yang istimewa. Selanjutnya, susunan organisasi. Yang pertama, sekretariat terdiri atas subbagian umum, subbagian program, keuangan, dan aset. Yang kedua, bidang sejarah, bahasa, sastra, dan permusiuman terdiri dari seksi sejarah, seksi bahasa dan sastra, seksi permusiuman. Yang ketiga, bidang aset, tradisi, lembaga budaya, dan seni terdiri dari seksi adat dan tradisi, seksi lembaga dan budaya, dan seksi seni. Yang keempat, bidang pelestarian warisan budaya terdiri dari seksi warisan budaya benda dan seksi warisan budaya tak benda. Selanjutnya, pencapaian kinerja program Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut. Capaian kinerja yang telah dicapai memberikan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 80%, terrealisasi sebesar 82,25%, tercapai 102%. Hasil 102% diperoleh dari realisasi 82,25% dibagi target 80% atau kinerja bernilai sangat tinggi. Sementara itu, pencapaian indikator kinerja utama angka perlindungan warisan budaya benda dan tak benda yang tercapai 100% dan dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2017, tim ahli cagar budaya meninjau total 25 warisan budaya dan mengukuhkannya sebagai cagar budaya melalui SK Bupati nomor 416 tahun 2017. Pencapaian target indikator kinerja utama meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian budaya pada tahun 2017 didorong dan didukung oleh rencana pengembangan nilai budaya dengan program pengembangan nilai budaya, rencana pembinaan dan pengembangan adat dan seni, rencana pelestarian tradisi dan lembaga adat. Satu, kegiatan bersumber dari dana APBD dan 3 kegiatan bersumber dari dana AIS. Keempat, kegiatan tersebut meliputi cakupan seni, budaya dan penyelenggaraan pentas, cakupan fasilitas tradisi upacara, cakupan kemitraan dan atau target promosi budaya, dan yang keempat, capaian budaya dan jumlah penghargaan. Selanjutnya, pencapaian kinerja tahun 2018 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Hasil kinerja yang dicapai telah menunjukkan hasil yang baik. Target tahun 2018 adalah 87%, terrealisasi 89%, dan tercapai 102% dengan hasil kinerja sangat tinggi. Sementara itu, bahwa indikator kinerja utama angka perlindungan warisan budaya berwujud dan benda budaya tidak berwujud mencapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017, tim ahli cagar budaya meninjau total 25 warisan budaya dan mengukuhkannya sebagai cagar budaya melalui SK Bupati nomor 416 tahun 2017
Melalui kegiatan pelestarian warisan budaya pada tahun 2018, tim ahli cagar budaya mengkaji sebanyak 26 warisan budaya dan mengukuhkannya sebagai cagar budaya melalui SK Bupati Bantul nomor 416 tahun 2017 menjadi cagar budaya, sehingga pada tahun 2018 terdapat 51 cagar budaya yang sudah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja utama meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian budaya pada tahun 2018 didorong dan didukung oleh rencana pengembangan nilai budaya dengan program pengembangan nilai budaya, rencana pembinaan dan pengembangan adat dan seni, rencana pelestarian tradisi dan lembaga adat. Rencana dan 4 kegiatan, di mana 1 kegiatan bersumber dari dana APBD dan 3 kegiatan bersumber dari dana AIS. Keempat kegiatan tersebut meliputi cakupan seni budaya dan penyelenggaraan pentas, cakupan validitas tradisi upacara, cakupan kemitraan dan atau target promosi budaya, dan yang keempat, capaian budaya dan jumlah penghargaan. Dalam laporan di atas disebutkan secara umum bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah membuat pencapaian besar dalam mengimplementasikan tujuan dasarnya sebanyak 2 jumlah sasaran, 2 indikator kinerja utama yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2016 sampai 2021 sebagai aturan umum. Realisasi masing-masing indikator kinerja utama telah tercapai sesuai target dengan rata-rata 101 atau kinerja kriteria sangat tinggi. Selanjutnya, pencapaian kinerja tahun 2019 program Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Capaian kinerja yang telah dicapai menunjukkan hasil yang tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah sebanyak 14 desa, terrealisasi 12 desa dan tercapai 85,71% dengan hasil kinerja yang tinggi. Sedangkan capaian indikator kinerja cakupan perlindungan warisan budaya yang telah dicapai menunjukkan hasil yang tinggi. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 24 warisan budaya, terrealisasi 24 warisan budaya dan tercapai 100%. Dengan hasil kinerja sangat tinggi, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2019 mencapai sebesar 92,85%. Hasil 92,85% diperoleh dari 85,71% ditambah 100% dibagi 2, berarti bernilai sangat tinggi. Indikator kinerja utama jumlah desa budaya yang belum mencapai target dikarenakan ruang lingkup dan kewenangan desa budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Nomor 36 tentang Kampung Budaya atau Kelurahan tahun 2014 mengatur bahwa klarifikasi kampung budaya dan kelurahan pada ayat 3 pasal 4 adalah keputusan yang dibuat kepada Biro Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi tim sertifikasi. Pasal 4 ayat 4 penilaian klarifikasi desa atau desa budaya dilakukan setiap 5 tahun sejak hari penetapan desa budaya atau kelurahan budaya. Penetapan 12 desa budaya di Kabupaten Bantul akan ditentukan kembali pada tahun 2016 dan 2021. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul saat ini sangat menjalankan tugas dan fungsinya pendampingan, pembinaan, dan pengembangan desa-desa yang berpotensi di bidang budaya melalui kegiatan rintisan desa budaya. Kemudian mengusulkan dan merekomendasikan menjadi desa budaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk menghasilkan sasaran cakupan perlindungan warisan budaya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di tahun 2019 melaksanakan rencana-rencana sebagai berikut. Yang pertama, rencana pengelolaan warisan budaya benda dan pengelolaan warisan budaya tak benda. Rencana pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Dalam laporan di atas secara umum disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah mencapai kinerja yang signifikan dalam sasaran strateginya. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai 2021 membuat 2 sasaran dan 2 indikator kinerja utama. Secara umum, realisasi indikator kinerja utama sudah sesuai dengan target, yaitu mencapai rata-rata 92,85% atau mencapai standar kinerja yang sangat tinggi. Selanjutnya, perbandingan hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat di tabel berikut. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 sampai tahun 2019 jika dibandingkan capaian sasaran strategis tahun 2017 dengan 2018 dan 2019 pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat perbedaan indikator kinerja dari sasaran strategi yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2019 terdapat perbedaan sasaran strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan penetapan indikator kinerja tahun 2017 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengacu pada Ristra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai tahun 2021. Sedangkan untuk penetapan indikator kinerja tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengacu pada pembaruan Ristra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai tahun 2021. Dan pada tahun 2019 disebabkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2016 melibatkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017, sasaran strategis peningkatan perlindungan pengembangan pemanfaatan seni dan budaya pencapaian adalah sebesar 82%. Sedangkan untuk tahun 2018, sasaran strategi peningkatan perlindungan pengembangan pemanfaatan seni dan budaya pencapaiannya tidak ada peningkatan ataupun sama, yaitu sebesar 102%. Hasil pencapaian sasaran strategi kedua tahun tersebut sama atau tidak ada peningkatan karena secara umum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tujuan dan tugas yang telah ditetapkan dalam Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan. Sementara itu, untuk sasaran strategi peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda pada tahun 2017 capaiannya adalah sebesar 100% dengan hasil sangat tinggi. Sedangkan sasaran strategi meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda pada tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 104% ataupun meningkat 4% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 untuk sasaran strategi meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya berwujud dan tidak berwujud sendiri mempunyai target sejumlah 25 unit warisan budaya dan terrealisasi 25 unit warisan budaya yang ditinjau oleh tim ahli cagar budaya dan mengukuhkannya sebagai cagar budaya melalui SK Bupati nomor 416 tahun 2017 menjadi. Sedangkan untuk sasaran strategi meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda pada tahun 2018 ada perbedaan target, yaitu hanya menargetkan 18 unit warisan budaya dan terrealisasi 26 cagar budaya ataupun melebihi target yang telah ditetapkan dalam Ristra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai tahun 2021. Dalam rangka mencapai tujuan dan telah dikaji oleh tim ahli cagar budaya dan ditetapkan melalui SK Bupati nomor 416 tahun 2017 menjadi cagar budaya. Hasil pencapaian tahun 2017 dan tahun 2018 telah dijelaskan secara sistematis melalui perumusan strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Yang merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan strategi adalah prosedur langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi pada saat yang sama.
Kebijakan adalah tindakan atau arahan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan restoratif secara efektif dan efisien. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat perbedaan sasaran strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 disebabkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 melibatkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 sampai tahun 2021. Capaian kinerja meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah adalah sebesar 80,71%. Sedangkan capaian indikator kinerja cakupan perlindungan warisan budaya yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang tinggi. Target yang ditetapkan adalah 24 warisan budaya, terrealisasi 24 warisan budaya dan tercapai 100% dengan hasil kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2019 mencapai 92,85%. Hasil 90,85% diperoleh dari 85,71% ditambah 100% dibagi menjadi 2 atau per kriteria bernilai sangat tinggi. Dalam mencapai sasaran indikator kinerja perlindungan warisan budaya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengacu pada program-program dalam rangka melaksanakan satu rencana, yaitu sebagai berikut: program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan warisan budaya benda dan pengelolaan warisan budaya tak benda, program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Selanjutnya, pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut. Beberapa faktor penghambat pada tahun 2017 antara lain: gedung kantor yang ditempati sekarang masih sementara atau sebelumnya dipakai oleh BKP3. Pada saat ditempati oleh Dinas Kebudayaan, hampir semua mebel air masih ditinggal, sehingga pada saat itu pengadaan perlengkapan atau belanja modal yang diutamakan adalah peralatan seperti komputer dan printer. Daya listrik yang tidak mencakupi dikhawatirkan tidak mampu mencakupi kebutuhan listrik menjadi pertimbangan utama untuk meletakkan perlengkapan atau peralatan kerja seperti almari, meja, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, keterbatasan anggaran, gedung kantor masih pinjam BKP3, keterbatasan dana menunda servis kendaraan, keterbatasan dana anggaran untuk servis kendaraan sangat kurang, menunda untuk dilaksanakan pada saat anggaran perubahan sudah disahkan, rencana perubahan anggaran sesuai kebutuhan dana. Belum ada kejelasan tentang substansi kegiatan, keterbatasan dan untuk supporting organisasi, daya listrik mencakupi daya sering mati, namun tidak ada anggaran untuk menambah daya. Dan terakhir, keterbatasan dana. Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat pula komponen pendukung untuk terlaksanakannya kinerja tersebut. Untuk tahun 2017 tidak ditemukan unsur pendukung, mengingat pada tahun 2017 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul belum mendapat penugasan yang cukup secara garis besar ataupun belum mendapatkan alokasi yang mencakupi dan masih sebagai gambaran. Pada tahun 2018 dari pendanaan APBD tidak ada satupun kegiatan yang mendukung di tahun 2017. Mulai di tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menyusun dan menyelesaikan pekerjaan pembenahan tata acara kerja, penguatan organisasi, terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun jumlah. Hal tersebut wajar dipandang sebagai kendala yang nyata. Saat ini Kementerian Kebudayaan tidak memiliki staf fungsional atau ahli di bidang arkeologi, seni, dan manajemen festival. Pengawasan cagar budaya belum mendapatkan pertimbangan yang tepat. Seharusnya ada pengawasan cagar budaya yang mendapat kemampuan pemerintah
mempersiapkan dan kompensasi atau honorarium. Selanjutnya, pencapaian kinerja pada tahun 2019 di atas juga tidak terlepas dari beberapa komponen pendukung dan komponen penghambat pencapaian kinerja. Beberapa faktor penghambat pada tahun 2019 antara lain ada pemotongan dana dari inspektorat atau efisiensi pemeliharaan gamelan belum terlaksanakan karena barang masih digunakan untuk kegiatan, efisiensi harga barang, efisiensi biaya produksi, adanya perubahan jadwal karena bulan Ramadan. Selain hal-hal di atas, terdapat juga komponen-komponen pendukung pencapaian target-target kinerja tersebut. Untuk tahun 2019 tidak ditemukan komponen pendukung karena pada tahun 2019 pencapaian ini hanya dihitung berdasarkan rencana kegiatan dari APBD rencana kegiatan. Jasa budaya tahun 2019 belum memuaskan dari segi proses bisnis dan masih berkesinambungan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Bantul dan penyesuaian RPJMD Provinsi tidak akan dilakukan sampai tahun 2021. Oleh karena itu, isi pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan diubah sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan daerah istimewa Yogyakarta dan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Mengingat Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan terencana, masih perlu dinilai bahwa keistimewaan budaya daerah istimewa Yogyakarta memang bersifat wajib. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul juga melaksanakan program kegiatan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang bersumber dari dana ini. Kemudian yang selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, prestasi yang telah dilakukan telah menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan untuk tahun 2017 adalah 80%, terrealisasi 82,25 dan mencapai 102 atau nilai yang sangat tinggi. Sementara itu, sedangkan pencapaian indikator kinerja utama angka pelindungan warisan budaya berwujud dan tidak berwujud adalah 100%, dengan rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2017 mencapai 101%. Yang kedua, pencapaian pelaksanaan yang telah dicapai menunjukkan hasil yang dapat diterima, terdapat yang ditentukan dan tahun 2015 sampai 87%, terrealisasi 89% dan tercapai 102%, hasil yang sangat tinggi. Sementara itu, pencapaian angka pelindungan warisan budaya benda dan benda yang tercapai adalah 100% dengan pencapaian rata-rata pada tahun 2015 mencapai 101%. Ketiga, capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan adalah 24 warisan budaya, terrealisasi 24 warisan budaya, tercapai 100%. Dengan hasil kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2019 mencapai 92,85%. Hasil 92,85% diperoleh dari 87,71% tambah 100 dibagi 2. Dari hasil penelitian maka dapat dicari kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian kinerja yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dimuat dalam laporan kinerja instansi pemerintah telah memadai karena dibuat sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja dan realisasi kinerja dan dilaporkan di tahun berikutnya. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada objek penelitian bahwa capaian kinerja yang sudah baik dan telah dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul harus dipertahankan. Sekian pemaparan tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.